Perkenalkan, saya Fidelis LD, saya dari IKIP PGRI Pontianak, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan penyimpangan kasus korupsi di Indonesia. Korupsi secara harfiah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran dapat disuap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Arti lain dari korupsi ialah sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, suatu koperasi. Berikut adalah dua faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal, merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Dan yang kedua, faktor eksternal, faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab dari luar. Pada 6 Desember 2020 lalu, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial COVID-19. Menduga Juliari menerima uang 8,2 miliar dari operasi tangkap tangan tersebut pada Sabtu 5 Desember di beberapa tempat di Jakarta. Petugas KPK mengamankan barang bukti uang dengan jumlah senilai 14,5 miliar dalam berbagai pecahan uang mata uang, yaitu sekitar 11,9 miliar. Ketua KPK Firly Bahuri membeberkan secara lengkap konstruksi perkara dugaan suap yang menjerat Juliari Batubara. Atas kasus ini, KPK menetapkan 5 orang tersangka, yaitu sebagai tersangka penerima suap, yaitu Mateus Yoko Santoso dan Adi Wahyono. Sedangkan tersangka pemberi adalah Adrian IM dan Hari Sidabuki. Firly mengatakan tersangka Adrian IM dan Hari Sidabuki telah menyimpan uang dugaan suap sebesar 14,5 miliar di sebuah apartemen daerah Jakarta dan Bandung. Sebelum ditangkap KPK, uang 14,5 miliar tersebut disimpan di dalam 7 koper, 3 ransel, serta amplop kecil. Perkara ini, menurut Firly, diawali adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kotak pengadaan dan dilaksanakan dengan 2 periode. Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerja yang harus disetorkan para rekan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Program bansos sembako di Jabodetabek adalah salah satu dari 6 program perlindungan sosial dari Kementerian Sosial yang diselenggarakan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Total anggaran untuk bansos sembako Jabodetabek adalah senilai 6,84 triliun dan telah terrealisasikan 5,65 triliun berdasarkan data 4 November 2020.